Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ibu Yunita hari ini dan Ibu akan menyampaikan materi tentang pembinaan karakter. Nah, tema kita hari ini materi bimbingan dan konseling yaitu ini temanya bertanggung jawab. Ada yang sudah tahu apa itu bertanggung jawab? Nah, bertanggung jawab itu mengandung nilai moral dan nilai sosial. Kita lanjut ke pengertian. Pengertian bertanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak sengaja dan perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Nah, dalam bertanggung jawab itu ada 5, yaitu bertanggung jawab terhadap Tuhan. Contohnya, bagi yang beragama Katolik, pergi ke gereja pada hari Minggu untuk mengikuti perayaan misa dan melakukan perintah Tuhan serta menjauhi larangannya. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu seperti merawat badan, merawat kuku, merawat rambut, telinga, dan sebagainya. Artinya kita harus menjaga kebersihan diri sendiri. Dan juga kita harus menjaga nama baik kita. Jangan kita bikin malu kita sendiri ya. Terus yang ketiga, bertanggung jawab terhadap keluarga. Ini juga jelas, orang tua sudah memberi kesempatan kita untuk sekolah. Jadi kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin, yaitu dengan belajar yang baik, belajar yang giat, ya. Karena tanggung jawab yang diberikan orang tua kepada kita harus bertanggungjawabkan. Karena orang tua juga udah punya tanggung jawab orang tua. Contoh, ayah atau ibu bekerja mencari duit untuk menafkahi kehidupan keluarga. Jadi anak-anak juga punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Yaitu tanggung jawabnya adalah belajar. Tanggung jawab terhadap masyarakat, yaitu contoh menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Jangan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang kelima, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Bangsa atau negara, yaitu contoh adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara kita dengan tidak membuat keributan, tidak membuat saling menghargai satu sama lain. Yang berikutnya, apa saja yang ada di dalam tanggung jawab itu? Yaitu yang pertama itu ada kesadaran. Apa itu kesadaran? Kesadaran itu dari mana? Kesadaran itu timbulnya dari dalam diri kita sendiri. Kita melakukan segala sesuatu itu berdasarkan kemauan kita, bukan karena disuruh atau dipaksa. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban itu setiap orang itu punya kewajiban. Kewajiban anak-anak itu sebagai siswa harus mengerjakan tugas, menyiapkan bukunya. Dan kalau kewajiban Bapak Ibu guru, yaitu menyiapkan materi dan mengajari anak-anak. Dan yang ketiga, komitmen. Komitmen ini adalah tekad atau prinsip. Jadi kita anak-anak mulai dari sekarang harus mempunyai prinsip dan tujuan atau cita-cita untuk kedepannya mau jadi apa. Next, bukan termasuk bagian dalam bertanggung jawab. Nah, satu, ada lalai, berlaku semaunya, tidak berpendirian. Lalai misalnya tidak bisa merawat barang atau menjaga barangnya sendiri. Dan berlaku semaunya, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, melawan orang tua. Tidak berpendirian, artinya tidak punya prinsip, suka pelin-pelan, suka berubah-berubah pikirannya. Nanti hari ini maunya ini, besok maunya lagi berubah lagi. Nah, tidak seperti itu ya. Lanjut, ini contoh sikap tidak bertanggung jawab, yaitu pertama, membuang sampah sembarangan. Nah, ada gambar di samping ini jelas sekali ya. Anak-anak itu membuang sampah sembarangan tempat. Nah, jangan seperti ini. Ini adalah contoh menggambarkan tidak punya tanggung jawab. Jadi mari kita sekarang tanamkan
mulai dari diri kita sendiri, kita harus punya rasa tanggung jawab dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak mengerjakan tugas dari bapak atau ibu gurunya. Ini ada contohnya, anaknya kok malah tidur, tidak kerjakan tugasnya. Nah, ibu harap anak-anak tidak seperti ini ya. Yang ketiga, mencoret dinding dan merusak barang tanpa mengakui saat ditanya oleh orang tua atau guru. Misalnya mencoret dinding rumah, ditanya tidak mau ngaku. Atau merusak barang orang tuanya di rumah, saat ditanya tidak mau ngaku. Ibu harap anak-anak tidak melakukan seperti itu ya. Jadi kita harus berani. Kalau kita melakukan kesalahan, kita harus berani juga mengakuinya. Kita harus berani juga untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kita. Dan masih banyak contoh lain ya. Dan di sini ada contoh sikap bertanggung jawab. Ini pasti yang baik ya. 1. Mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Nah, anak-anak mungkin sudah melakukan seperti ini. Selalu mengerjakan tugas itu dengan baik, teliti, dan juga rapi. Yang kedua, menjaga kebersihan rumah, yaitu membantu pekerjaan orang tua di rumah. Misalnya, mama atau papa minta tolong bersihkan kamar. Anak-anak harus wajib melakukan tugas itu karena orang tua sudah memberikan tugas ya. Tujuannya apa? Supaya anak-anak juga belajar untuk membersihkan tempat tidur sendiri, mengemas barang-barang di meja belajarnya. Yang ketiga, tidak berbohong dengan orang tua atau siapapun, karena bohong itu dosa. Jadi, jangan membiasakan diri untuk berbohong. Hal sekecil apapun ya, kita harus jujur. Jadi, apa yang kita omongkan, apa yang kita sampaikan, itulah yang sebenarnya. Yang keempat, mengerjakan sesuatu dengan sendiri tanpa diminta. Nah, ini juga saat menyiapkan buku, saat bangun pagi, saat mandi, anak-anak tidak lagi harus disuruh atau ditegur sama orang tuanya. Tapi anak-anak punya inisiatif sendiri, punya kesadaran sendiri untuk melakukannya. Bangun pagi, siapkan buku, ya. Yang kelima, mendengarkan nasihat orang tua dan anggota yang lebih tua. Ini juga sangat penting. Ibu harap dan ibu mohon pada anak-anak semua, jika saat orang tua memberi nasihat, saat guru memberi nasihat, anak-anak harus patuh, harus dengar, dan juga harus melakukannya. Itu artinya orang tua atau abang atau kakaknya berarti peduli dengan kita. Nah, ibu harap materi yang ibu sampaikan hari ini sangat berguna untuk anak-anakku semua. Tolong anak-anak lakukan di rumah. Jangan suka melawan orang tua, ya. Rajin-rajin belajar bertanggung jawab untuk tugas belajarnya, ya. Baik, ibu akhiri. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati.